2 hari pasca kebakaran yang melanda ratusan bangunan dan lapak barang bekas di Pengadegan Timur 2, Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah warga terlihat berupaya mengais di antara puing-puing kebakaran barang-barang yang bisa diselamatkan. 2 hari pasca kebakaran masih ada warga bertahan di lokasi kebakaran, meski banyak juga warga yang memilih mengungsi di posko pengungsian yang berada di sekitar Masjid Jami Darul Mukhtar yang jaraknya 100 meter dari lokasi kebakaran. Banyak warga kembali ke reruntuhan tempat tinggal mereka untuk mencari sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Puing-puing bangunan, besi-besi rongsokan mereka kumpulkan agar bisa dijual kembali untuk penghasilan tambahan mereka. Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore lalu mengakibatkan 115 kepala keluarga terdampak atau sekitar 420 jiwa yang terdiri dari 30 anak dan balita, 375 orang dewasa, serta 15 lansia. BPBD DKI Jakarta mendirikan posko pengungsian bagi warga yang terdampak kebakaran. Kondisi posko pengungsian yang berada di dekat Masjid Jami Darul Mukhtar masih dipenuhi warga yang kehilangan tempat tinggal. Terdapat 3 tenda pengungsi dan 2 tenda posko yang didirikan di titik ini untuk menampung sekitar 98 warga korban kebakaran. Masing-masing tenda ditempati sekitar 30 orang dengan fasilitas penunjang seperti MCK umum, posko kesehatan, dan dapur umum. Namun kehilangan tempat tinggal yang sudah didiami selama puluhan tahun membuat banyak warga masih belum bisa sepenuhnya bangkit. Nah, kita namanya sedih aja gitu, gimana ya, kita udah terima nasib aja gitu. Udah, karena bukan kita aja sendiri. Saya kan ikut lapak bos, ini Rati. Jadi habis semua merata jadinya. Sementara Dinas Sosial, PMI, serta BPBD DKI Jakarta telah memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan sehari-hari kepada warga korban kebakaran. Dari Jakarta, Sekar Wanda, Budiman, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana informasi terkini pasca kebakaran yang terjadi di Pengadegan Pancoran, Jakarta? Kita tanyakan kepada rekan kami Virgi Dainas. Selamat petang Virgi, bagaimana kondisi pengungsian saat ini? Iya, selamat petang Nadila dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di posko pengungsian pasca kebakaran Pancoran, Pandegan 2, Jakarta. Dan memang saat ini ada sekitar 31 kakak dari 80 lebih kakak yang terdampak dengan total 100 lebih jiwa dari total 300 lebih jiwa yang terdampak di pengungsian kali ini. Beberapa sisa dari kakak dan warga ada yang memilih untuk mengkontrak, lalu ada juga yang tinggal bersama keluarga. Juru kamera kami Taufik akan mengarahkan Anda beberapa pemandangan view yang hari ini terjadi di pengungsian STBA Alia ini. Dan menarik sekali, kita akan coba langsungkan tanya saja pada salah satu warga yang terdampak pastinya dari kejadian kebakaran ini. Halo Ibu, saya izin masuk ya Ibu. Ibu selamat sore. Ibu, sebelumnya kami dari TV One turut berduka dan pastinya prihatin dengan kejadian kebakaran yang terjadi. Ibu, kalau untuk saat kebakaran, kira-kira Ibu lagi berada di mana dan bagaimana Ibu mengetahui hal tersebut? Di dalam kontrakan. Pas ada tangga, jadi kebakaran saya keluar. Oke. Bu, apakah ada barang-barang yang bisa diselamatkan saat kejadian kebakaran dan apakah memang apinya itu cepat melahap semua rumah karena berdempetan, Bu? Iya, semua langsung lenyap semua. Cuma ijazah doang yang diselamatkan sama duit. Hanya dokumen-dokumen penting ya Ibu ya. Ibu, ini kan posko kan rencananya ditutup pada hari Selasa tanggal 14 Oktober. Kira-kira sudah punya rencana belum Bu akan kemana dan kira-kira akan tinggal di mana? Masih bingung juga nih mau kemana kita ke depannya gitu, mau nyari kontrakan apa gimana. Habis kontrakan duit belum punya, terus minta keringanan di pemerintah subsidi buat bayar kontrakan. Pastinya ada harapan lah Bu ya untuk pemerintah. Tapi Bu, ini kan sudah banyak nih yang berdatangan mulai dari Menteri PPAP, lalu juga ada Menko Pangan, PMI, lalu juga ada Dinsos menyerahkan bantuan dari makanan, obat-obatan, kesehatan. Ibu merasa cukup tidak dengan bantuan yang telah diserahkan? Alhamdulillah sih cukup, kebutuhan masalah makan, minum, tidur semua dicukupi.
Cuman ini memang ada tenggat waktunya ya Bu ya, sampai hari Selasa, sehingga membuat Ibu juga harus berpikir akan pergi kemana setelah ini ya Bu ya. Baik Bu, ini kan juga ada yang bilang bahwasannya banyak warga yang kembali lagi ke lokasi kebakaran untuk menyelamatkan beberapa barang yang mungkin masih bisa dipakai atau dijual. Ibu melakukan hal yang sama atau tidak? Nggak ada sih, nggak bisa langsung itu aja, langsung kebakar semua, nggak ada yang diselamatkan. Oh, berarti Ibu sudah yakin kalau barang-barang Ibu sendiri juga tidak ada yang bisa selamat Bu ya dari kebakaran tersebut ya. Baik Bu, kalau untuk sekarang kira-kira rencananya nih Bu, apa yang mau dilakukan Bu? Apakah mau mengumpulkan barang seperti, ataukah mungkin sudah mengkontak keluarga untuk mungkin numpang tinggal sejenak sambil menunggu nanti menemukan tempat kontrakan, atau seperti apa Bu? Ya sementara ini saya mau ngontrak dulu deh. Mudah-mudahan ada saudara, ya banyak ini saudara membantu kita tuh masalah maka doa, materi dan duit. Alhamdulillah. Bu, harapannya terakhir Bu untuk pemerintah dan juga pastinya orang-orang yang mulia atau dermawan Bu. Apa harapannya terakhir untuk Ibu beserta dengan warga-warga yang terdampak di sini? Ya minta ke dermawan, minta tolong bantuan buat bayar kontrakan aja, masalah subsidi gitu. Biar keringan. Subsidi untuk keringanan ya Bu ya. Baik, itulah dia Nadila dan juga pemirsa bagaimana wawancara kami dengan salah satu warga yang terdampak pastinya. Ibu terima kasih banyak, kami turut berduka dan semoga cepat selesai pastinya Ibu ya. Baik, di totalnya ada 3 tenda pengungsian dengan 2 posko kesehatan, ada juga MCK, lalu ada dapur dan juga pastinya alat-alat sekolah juga sudah berdatangan. Tadi juga beberapa influencer juga sudah memberikan beberapa bantuan seperti makan dan juga alat tulis untuk anak-anak sekolah. Nanti kita akan sama-sama memantau dan juga melaporkan bagaimana update selanjutnya. Sekian, kembali ke studio Nadila. Baik, Virgi Dainas mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas.